Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu ya secara online di sosialisasi mata kuliah KP program studi ilmu aktuaria genap 2023 dan 2023-2024. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Askar, selaku koordinator program studi ilmu aktuaria, dan ada Ibu Wahyu Milasnya dari Teknik Akademik program studi ilmu aktuaria. Sosialisasi mata kuliah KP ini diselenggarakan ya untuk memfasilitasi para mahasiswa yang ingin melaksanakan KP di liburan genap 2023, maaf, antara Gasal 2023-2024 dan genap 2023 dan 2024. Ya. Screen. Ketentuan mata kuliah kerja praktik sebagaimana eh, SK Rektor yang sudah saya share ke kalian. Calon pendaftar KP wajib memenuhi jumlah SKS tempuh saat pengajuan KP adalah minimal 72 SKS. Untuk kalian yang sudah selesai menempuh semester 4, yang sekarang ini kalian semester 5, rata-rata sudah memenuhi ya unsur ini ya, pengajuan KP minimal 72 SKS. Kemudian kegiatan kerja praktek dilaksanakan di tempat mitra kerja praktek. Artinya kalian di lingkungan yang baru ya selain kampus ya, untuk menambah pengalaman dan wawasan kalian di tempat kerja ya. Ujian KP bisa dalam bentuk seminar atau pameran. Jadi nanti setelah kalian melaksanakan KP ya di semester genap 2023-2024 kalian melakukan seminar ya. Seminar itu ya kalian presentasi gitu kan di hadapan dosen pembimbing dan para peserta gitu. Alternatif lain kalian bisa bareng-bareng dengan peserta KP yang lain untuk menunjukkan hasil KP kalian dalam bentuk pameran. Kemudian berdasarkan ini ya petunjuk KP ya, mahasiswa KP diwajibkan membuat poster ya sebagai salah satu luaran ya selain seminar dan laporan KP. Kalian wajib membuat poster. Jika kalian sudah mengambil mata kuliah magang atau mungkin nanti berencana untuk melakukan magang, melaksanakan magang, maka kalian boleh tidak mengambil mata kuliah KP. Kemudian syarat untuk mendaftar KP, ya, kalian wajib menghadiri kegiatan seminar hasil atau pameran KP magang mahasiswa DMTI lain minimal 5 kali ya. Tapi ini untuk angkatan 2021 belum saya ini ya berlakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian
sudah pernah ya menghadiri kegiatan seminar hasil dari mahasiswa lain atau kakak tingkat misalnya, kalian boleh melaporkan ke kami. Kemudian pembimbing KP adalah dosen wali, tapi ini sifatnya default ya. Jadi kalau kalian bingung siapa sih pembimbing KP-nya, ya anggap aja dosen wali ya untuk permulaan kalian berdiskusi gitu. Walaupun nanti ditetapkan ya. Kemungkinan besar dosen wali tapi tidak menutup kemungkinan dosen yang lain. Dari sebesar pelaksanaan KP, pertama adalah pendaftaran KP di semester sebelum mengambil mata kuliah KP. Kemudian pelaksanaan KP saat liburan semester. Kemudian penyusunan laporan KP dan pelaksanaan seminar hasil KP di semester yang mana mata kuliah KP diambil. Batasan pelaksanaan KP. KP di industri yang sesuai dengan keilmuan aktuaria, matematika, dan statistika. Minimal pelaksanaan KP itu 1 bulan dan maksimal adalah 2 bulan. Peserta KP mendapatkan tugas proyek atau kasus-kasus yang ada di mitra KP. Penyusunan proposal KP bersifat wajib, baik meminta maupun tidak. Artinya yang meminta siapa? Pihak mitra. Kadang ada yang mitra yang meminta, mana proposalnya, ya kalian harus buat. Tapi kalau misalnya KP, misalnya pihak mitra itu tidak membutuhkan, yang penting surat permohonan aja gitu dari pihak jurusan ya. Ya kalian tetap kami wajibkan untuk membuat proposal KP sebagai dokumentasi prodi ya. Tujuannya adalah supaya kalian mau menulis ya, mau belajar, mau memahami ya apa yang sudah kalian ketahui, kalian kerjakan selama kuliah di ITK. Ya. Jika mitra memiliki format proposal tersendiri, maka format mengikuti apa yang ditetapkan oleh mitra. Namun jika mitra tidak menetapkan format proposal, maka kalian menggunakan format proposal yang ditetapkan oleh ITK. Kemudian pengajuan proposal KP boleh secara berkelompok. Untuk proposal KP, misalnya ini satu perusahaan ada 4. Jadi kalian cukup membuat satu proposal aja untuk satu perusahaan gitu loh. Ya, tidak harus membuat 4 proposal ya. Ya, walaupun pembimbingnya ya karena mungkin dosen walinya itu beda ya. Itu nggak apa-apa buat satu aja. Nah, namun untuk laporan KP ya itu wajib dibuat secara individu ya sesuai dengan tugas khusus yang diberikan. Misalnya kalian ada satu perusahaan itu kan empat orang gitu kan. Nah, setiap individu itu dari kalian ditugasin ini khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di perusahaan. Nah, itu yang nanti kalian buat untuk laporan KP. Batasan pelaksanaan KP, dosen pembimbing KP yang dari ITK merupakan dosen wali masing-masing default, kecuali jika diganti oleh korporti. Nah, kemudian mengenai seminar KP, mengisi formulir pendaftaran. Kemudian mengumpulkan logshit mingguan. Nah, logshit mingguan ini sangat penting karena ini adalah bukti eksistensi ya kalian melaksanakan KP. Nah, ini buku harian ya. Jadi selama KP itu kalian ngapain gitu kan. Nah, ini diisikan dalam logshit. Kemudian kalian mengumpulkan lembar konsultasi bimbingan. Selain logshit ya bukti eksistensi kalian itu melaksanakan KP adalah kalian melakukan
komunikasi atau konsultasi kepada pembimbing, baik pembimbing lapangan yang ada di perusahaan maupun pembimbing yang dari ITK. Ya. Kemudian kalian ini ya, lembar absensi kehadiran, mengisi lembar absensi kehadiran. Ya. Kemudian kalian mengumpulkan laporan KP yang disetujui dosen pembimbing dari ITK. Ya kan? Kemudian surat keterangan selesai KP dari mitra KP, kalian kumpulkan ya, surat pernyataan bahwa mitra KP menyatakan yang bersangkutan atau kalian itu sudah selesai melaksanakan KP. Jadi kalian harus menjalin hubungan yang baik dengan mitra KP ya. Jangan menunjukkan sikap-sikap yang negatif. Karena itu berdampak pada kalian bahwa mitra KP tidak akan mengeluarkan surat keterangan selesai KP. Jika memang perusahaan tidak mengeluarkan surat keterangan selesai KP, berarti yang nilai KP kalian E gitu kan, harus mengulang lagi. Kemudian lembar penilaian dari pembimbing lapangan, ya, dari pembimbing yang di perusahaan ya. Kemudian mengisi form pernyataan persetujuan publikasi laporan KP. Oh, ini lembar absensi kehadiran, itu lembar absensi ini ya. Mengikuti 5 ini ya, 5 seminaran ya dari kakak tingkat ya. Kinerja penilaian KP ya, ada kinerja selama KP, presentasi, poster, kemudian laporan KP ini yang dinilai ya. Ini ada form KP 007 untuk pembimbing lapangan. Laporan KP 33% ya, terdiri dari penyampaian progres, isi laporan, penelitian. Kemudian untuk form KP 008 putusan bimbing, laporan KP 50%, penyampaian proses KP 25%, isi laporan 50%, pengorganisasian laporan KP 25%. Kemudian poster yang menilai itu dosen pembimbing dan juga presentasi ya. Oke. Jadi kalau pembimbing lapangan yang penting kinerja sama laporan KP ya. Nah, ini untuk nilai dari pembimbing lapangan ya. Sifatnya bisa rahasia, nanti pembimbing lapangan langsung memberikan ke dosen pembimbing ya. Ataukah pembimbing lapangan menyerahkan nilainya ke mahasiswa, kemudian mahasiswa menyerahkan ke dosen pembimbing. Tapi kalau seperti itu kan mahasiswa jadi tahu ya nilainya berapa ya dari pembimbing lapangan ya. Itu masalah tersebut nanti saya serahkan kepada dosen pembimbing. Kemudian ini adalah slide yang paling penting, yaitu kalender KP. Sosialisasi KP 14 Agustus, yang mana ditunda hari ini 15 Agustus. Kemudian pendaftaran itu hanya 4 hari aja, ya ini diingat-ingat ya. Tanggal 28 sampai 31 Agustus 2023, nanti ke Bu Lasnia, Bu Ayuni Lasnia. Kemudian verifikasi pengumuman dosen pembimbing KP yang tadi saya sebutkan bahwa secara default pembimbingnya adalah dosen wali, tapi nanti bisa aja diubah ya. Nah, untuk verifikasinya nanti tunggu info dari saya ya, tanggal 4 sampai tanggal 7 September 2023. Kemudian kalian menyusun proposal dan pencarian mitra KP itu 8 September sampai 15 November 2023 ya. Ini berarti selama kuliah semester dasar 2023-2024. Pelaksanaan KP itu Desember 2023 sampai Januari 2023 tergantung mitra ya. Yang mana yang minimal 1 bulan, maksimal 2 bulan. Pendaftaran seminar hasil KP itu pekan kedua perkuliahan, yaitu
sekitar bulan ini awal Februari ya, Februari 2024. Kemudian pengumpulan poster KP itu pekan ketiga perkuliahan, yaitu pekan kedua bulan Februari. Kemudian pelaksanaan seminar KP 13 Februari sampai 8 Maret 2024. Nanti bisa berupa bentuknya seminar ataukah kalian bisa bareng-bareng nih berupa pameran ya. Gitu. Kemudian nanti saat seminar ya kalian memiliki tantangan yaitu mendatangkan ini ya, mendatangkan audiens ya. Dari sisi kami memaksa audiens itu bisa hadir di seminar kalian adalah membuat aturan bahwa mahasiswa yang akan mendaftar seminar KP ini wajib menghadiri seminar KP kakak tingkat sebelumnya gitu ya, atau temannya ya yang sudah melaksanakan KP eh, sebelum mereka ya itu. Karena apalah artinya kalian pameran atau seminar kalau nggak ada yang hadir gitu ya. Gitu. Kemudian pengumpulan laporan KP itu maksimal 3 minggu setelah seminar. Jadi setelah kalian melakukan seminar ya, mau dikumpulkan besoknya boleh. Tetapi kalau mau ditunda seminggu setelah kalian seminar boleh. Tapi maksimal 3 minggu. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 minggu maka mohon maaf nilai nggak dikeluarkan atau nilai menjadi E walaupun kalian sudah ini ya melaksanakan KP gitu ya. Jadi nanti mengulang lagi pengambilan mata kuliah KP di semester berikutnya gitu. Tapi KP-nya ya tidak perlu diulang, cuman eh, hanya tertunda aja ya. Apanya namanya seminarnya gitu. Bukan tertunda ya, mengulang lagi seminarnya gitu. Oke. Eh, ini merupakan link yang penting ya untuk mendapatkan layanan administrasi dari jurusan ya. Begitu presentasi ya open dari saya mengenai kerja praktek. Sekarang masuk sesi tanya jawab. Silahkan. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Semuanya jelas ya. Baik, dari Bu Wayuhni Lasnia, apakah ada yang ingin ditambahkan? Bu Lasnia? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasca mungkin saya izin share screen terkait ini ya, apa namanya, layanan JMTI mungkin bisa saya sampaikan sedikit biar Ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini ya, saya izin share screen ya, Pak. ya, silakan. Apakah terlihat? Ya, ini jadi nanti teman-teman mahasiswa jangan apa namanya, jangan malu bertanya ya, nanti bisa untuk pertanyaan terkait KP maupun pendaftaran KP atau terkait akademik, teman-teman bisa ngechat di layanan akademik ya. Ini sudah disediakan di layanan JMTI. Kemudian tadi untuk pendaftaran KP, jadi nanti link ini akan dibuka ketika waktu pendaftaran KP. Ya, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Aska terkait timeline KP, itu pendaftaran KP di tanggal 28 sampai 31 Agustus. Jadi ini saya memberikan contoh yang lengkap ini di sistem informasi. Nanti saya akan update lagi di ilmu aktuaria karena ini belum sempat saya update ya. Jadi nanti teman-teman untuk KP, pertama pendaftaran KP. Jadi pendaftaran KP ini, ya ini bentar ya.
pendaftaran KP. Jadi kalian akan melihat di sini ya, kelihatan ya, mengisi nama, kemudian ada form dua apa eh, dua upload ya yang akan kalian dosen wali. Jadi di sini nanti kalian mungkin bisa ngecek semua form itu ada di panduan KP yang terdapat di layanan JMTI gitu. Jadi selain form KP1 nanti teman-teman akan mengupload transkrip legalisir. Nah, transkrip legalisir ini dari mana? Nanti kalian bisa minta ke ULT gitu. Oh, ini mungkin nanti kalian isi ya. Ini untuk pendaftaran KP. Nah, setelah dari pendaftaran KP, kalian teman-teman itu nanti akan diumumkan dosen pembimbingnya. Tadi disampaikan oleh Pak Aska, kemungkinan besar dosen pembimbing itu adalah dosen wali. Jadi kalian harus dalam penyusunan proposal itu nanti dalam proses penyusunan proposal itu nanti kalian akan berkonsultasi dengan dosen wali ya. Setelah kalian menyusun proposal, kalian akan mengajukan surat pengantar proposal KP. Unmute Bu Wayuni. Mohon maaf ya. Jadi untuk satu mitra itu maksimal 2 mahasiswa. Ketika lebih dari 2 mahasiswa, maka nanti dari mitra bisa menjelaskan mahasiswa tersebut ditaruh di divisi mana gitu. Jadi job desk-nya apa gitu jika lebih dari 2 mahasiswa. Dan mitra ini tidak harus di luar ITK, tapi bisa juga di dalam unit ITK. Misalkan nanti teman-teman aktuaria misal bisa ke BMN, unit BMN, kemudian bisa ke keuangan atau ke JMTI gitu, karena jurusan juga sebenarnya membuka peluang teman-teman mahasiswa untuk KP di dalam JMTI begitu. Nanti setelah teman-teman mengirim pengantar proposal, nanti mitra akan membalasnya gitu. Setelah membalas, nanti ajukan lagi surat pengantar KP-nya. Gitu. Nah, surat pengantar KP ini di sini ya, nanti di sana akan kelihatan gitu kalian KP-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Dan ini juga kita harus upload surat balasan mitra atau KP. Begitu ya. Nah, terakhir ketika kalian sudah menjalani proses KP, maka tadi ada pendaftaran seminar KP yang seperti dijelaskan Pak Aska ya. Jadi seminar KP ini sebentar. Ya, jadi ini persyaratannya. Nanti ada judul KP-nya, nama pembimbing mitra, tanggal pelaksanaan KP, pembimbing KP. Nah, di sini nanti kalian mengisi nilai KP dari mitra. Jadi mitra itu akan memberikan form penilaian KP. Gitu. Logshit mingguan, lembar konsultasi, lembar kehadiran, dan draft laporan KP.
yang sudah kalian diskusikan dengan pembimbing lapangan dan pembimbing ITK. Kemudian ada lembar pengesahan, jadi nanti laporan KP itu harus disahkan oleh mitra dan dosen pembimbing kalian. Nah, ini mungkin itu saja Pasca. Jadi nanti untuk pertanyaan teman-teman bisa lewat layanan akademik ya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan secara langsung dari kalian? Ibu kelasnya ada yang bertanya dari Aulia nih. Kalau mitra memperbolehkan 3 orang, tapi di ketentuannya kan di tadi di Google Form itu kan 2 orang aja gitu ya. Itu bagaimana itu ketentuannya Bu Lasni? Apakah harus mungkin mengisi Google Formnya itu 2 kali kah atau bagaimana? Iya, kalau untuk lebih dari 2 orang nanti bisa melaporkan saja ya ke layanan akademik nanti biar suratnya nanti disesuaikan. Berarti untuk Google Formnya tidak perlu mengisi 2 kali ya, cukup sekali aja ya. Betul, Pak Aska. Berarti hanya mungkin kalau 3 orang ini berarti hanya perwakilan ada 2 orang aja yang diisikan itu sih. Nama 1, nama 2. Penting Aulia apa ada keterangan nanti 3 orang tersebut diposisikan di divisi mana saja gitu ya. Ada kejelasan dari pihak mitra. Oke, yang lain apakah ada? Mohon maaf, Pak Aska, suaranya tidak terdengar. Sorry, belum saya unmute. Oke, jadi ada 2 pertanyaan ini ya. Yang pertama ya. Pak, kalau KP periode Januari awal sampai Februari awal boleh nggak Pak? Ya Januari awal sampai Februari awal gitu kan. Boleh nggak Pak?
kan tidak sesuai dengan kalender KP tadi kan, ya kan? Berarti jawabannya adalah eh, tidak boleh ya, karena untuk KP itu Desember sampai Januari, bukan Januari sampai Februari gitu. Izin 2 pekan nggak ikut kuliah. Nah, itu tergantung dosen masing-masing ya. Untuk pembagian dosen pembimbingnya bagaimana? Secara default, kalau kalian dengan dosen wali ya, tapi nanti saya tetapkan apakah tetap dengan dosen wali ataukah dengan dosen yang lain. Kemudian bagaimana jalannya KP ini? Maksudnya gimana ini? Bagaimana jalannya KP? Enggak, ada yang ini siapa yang bertanya nih? Bagaimana jalannya KP? Ya jalannya KP maksudnya di lapangan gitu kan? Tempat mitra kan? Ya jalannya ya kalian nanti diskusi ya dengan pembimbing lapangan ya, kemudian dan juga dosen pembimbing nanti diskusi apakah ada tugas khusus yang dikerjakan. Jadi kalian mengerjakan tugas khususnya itu fokus tugas khususnya, misalnya untuk apa namanya, untuk menganalisis data di tempat KP gitu kan. Tapi selain kalian mengerjakan tugas khusus, nanti kalian juga mengerjakan tugas-tugas tambahan gitu kan. Misalnya menginput data kah, atau merapikan arsip kah gitu dan lain sebagainya. Ya, tergantung bagaimana permintaan dari mitra ya. Selain tugas khusus juga ada tugas tambahan di tempat mitra. Kemudian pertanyaan berikutnya, menurut kalender KP, pendaftarannya kan 28 sampai 31 Agustus. Jika sebelum tanggal tersebut mendaftar, apakah tidak apa-apa karena sudah mendapatkan mitra dan diminta segera mengirimkan suratnya? Nah, kalau ini bagaimana Bu Ayuni? Mungkin bisa menjawab. Jadi ada yang sudah ini mau KP besok ini sudah bisa nih ya. Itu gimana ini? Eh, izin bertanya itu sudah berarti sudah dapat mitra KP ya? Ya, sudah dapat mitra Sudah KP. dapat Sudah mitra ya. Maksudnya mungkin secara dan KP-nya nominal ya. kapan? Apanya, Bu? Sudah ditentukan. KP-nya kapan? Oh ya, KP-nya KP-nya kapan? di Desember sampai Januari, Pak. Bu. Oh ya, tetap ini ya sesuai jadwal ya. Sudah sesuai Karena Iya, kan tetap jadwal itu ya. sesuai kalender, tapi mungkin ya pendaftarannya aja lebih cepat. eh, itu dia pakai maksudnya langsung surat pengantar proposal gitu kah maksudnya? Minta surat pengantar proposal. Surat permohonan aja sih, Bu, kemarin mitranya Oh bilang, gitu, jadi nggak perlu proposal ya? iya, Bu, nggak perlu proposal, tapi seandainya nanti diminta proposal sama pihak humasnya, nanti akan diinfokan lagi, karena yang terpenting bagi mitranya sekarang masih surat permohonan itu, Bu. Di, maksudnya bisa apa namanya bisa hanya surat permohonan atau surat pengantar proposal karena kalau berdasarkan panduan itu sebenarnya proposal itu kembali lagi ke mitra jadi apakah mitranya butuh atau tidak tapi tetap surat permohonan itu akan jadi wajib gitu kan karena kita sifatnya kan memohon KP kepada mitra ya gitu. Jadi tolong dipastikan dulu dan tetap mendaftar KP dulu karena harus ada persetujuan dosen wali di sana, kemudian ada apa namanya persyaratan yang sudah ada langsung aja eh, untuk mengajukan permohonan surat pengantar KP di gitu. Namun kan dulu itu
Halo, tes tes 1 2 3 dicoba. Silahkan Pak Aska. Oh, tadi sempat iya ini ya putus ya. Oke, jadi eh, sudah diterima cuman secara informal aja ya dari mereka ya, gitu ya. Em, Nanti untuk masalah itu tetap aja ya mendaftar KP di 2831. Nanti baru tanggal 8 September ya, baru bisa menyerahkan surat ke mitra gitu. Itu ya. Jadi sesuai dengan kalender aja ya, gitu ya. Oke, saya berharap yang ada di sini itu ya, baik yang ingin KP maupun belum ingin KP untuk mengisi presensi Open Talk KP ya. Untuk KP secara struktur kurikulum itu bagi angkatan 2021 itu seharusnya di semester 7 atau nanti ya liburan antara genap 2023-2024 dan Gasal 2024-2025 ya. Namun untuk syarat administrasi memang sudah bisa ya kalian ya karena sudah memenuhi 72 SKS dulu. Silahkan kalau mau melaksanakan KP di sini. Tapi kalau misalnya tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti bisa dilaksanakan di eh, nanti ya antara tahun ajaran di tahun depan ya tahun depan. Oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya, saya cukupkan sekian ya untuk Open Talk KP ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ke ruangan saya ya atau ke ruangan Bu Wahyu Nilasnya di ruangan jurusan ya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aska. Terima kasih Bapak. Bu Wahyu.